Pero. Pull. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aditya Ramadan dengan NIM 0506243259 dari kelas manajemen 4A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai konsep kafala dalam fikih muamalah. Nah, tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marlia MAG dan Ibu Halimatus Sakdia ME. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja saya menjelaskan mengenai konsep kafala. Apa sih itu kafala? Nah, singkatnya kafala itu adalah jaminan. Jadi ada seorang yang siap menanggung kewajiban orang lain. Biasanya ini terjadi dalam kasus utang piutang, pinjam meminjam, bahkan dalam perjanjian tertentu. Kenapa sih kafala itu penting? Nah, kafala ini penting karena dalam transaksi pasti sering tuh ada keraguan atau kurang percaya. Nah, dengan adanya penjamin atau dengan adanya kafala ini, transaksi jadi terasa lebih mudah dan lebih jelas. Jadi, kafala ini juga menunjukkan nilai tolong-menolong dalam Islam. Kalau kita lihat dari pengertiannya, kafala ini adalah akad ketika seseorang bersedia menjadi penjamin atas kewajiban orang lain kepada pihak yang meminjamkan pinjaman. Nah, misalnya nih contoh gampangnya, kalau ada orang yang bilang, kalau dia nggak bisa bayar, biar deh saya yang bayar. Nah, itu tuh termasuk kafala. Lalu, kafala juga ada landasan hukumnya loh, yaitu dalam Al-Quran dan juga hadis. Dalam Al-Quran, konsep kafala bisa kita lihat dari kisahnya Nabi Yusuf, yaitu terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 66 dan ayat 72. Nah, itu tuh yang menunjukkan adanya bentuk penjaminan. Lalu kalau dalam hadis Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa utang seseorang itu bisa ditanggung oleh orang lain. Jadi kafala ini termasuk akad yang dibolehkan dalam Islam. Dalam kafala terdapat 5 rukun dan syarat. Yang pertama itu ada kafil. Kafil ini adalah orang yang menjadi penjamin. Nah, syaratnya ini harus sudah dewasa, berakal, dan mampu menanggung semua jaminan tersebut. Yang kedua itu ada maf'ul lahu. Maf'ul lahu ini orang yang punya hak atau orang yang memberikan pinjaman. Syaratnya ini hak atau pinjamannya itu harus jelas. Dan yang ketiga itu ada maf'ul anhu. Maf'ul anhu ini orang yang dijamin atau orang yang mempunyai kewajiban untuk meminjam hutang atau meminjam pinjaman. Dan syaratnya ini identitas serta kewajiban si peminjam ini harus jelas. Selanjutnya yang keempat itu ada maf'ul bih atau objek yang dijamin. Objek yang dijamin ini bisa berupa harta, benda, atau juga kewajiban tertentu. Nah, syarat dari maf'ul bih atau objek yang dijamin ini harus jelas dan juga harus sah. Dan yang kelima itu ada sigot. Sigot itu adalah pernyataan atau lafaz yang diucapkan saat akad. Artinya memang harus ada pernyataan yang jelas bahwa si penjamin memang siap menanggung kewajiban tersebut. Selain itu, kafala juga memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah kafala bin naf. Kafala bin naf ini adalah jaminan terhadap kehadiran seseorang. Nah, jadi yang dijamin di sini itu bukan uang, benda, melainkan kehadiran seseorang. Misal, si Ahmad menjamin bahwa si Budi akan hadir ke pengadilan saat dibutuhkan sebagai saksi. Namun, jika si Budi tidak hadir, maka si Ahmad yang sebagai penjamin harus ikut bertanggung jawab. Yang kedua, kafala bil mal, yaitu jaminan yang berkaitan dengan harta atau pembayaran. Nah, kafala bil mal ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kafala bil dain atau jaminan hutang. Artinya, penjamin bersedia membayarkan hutang apabila si orang yang berhutang tidak dapat melunasinya. Contoh, si Ahmad ingin meminjam uang kepada saya sebesar 5 juta.
Namun saya masih ragu. Lalu datang si Budi yang bersedia untuk menjadi penjamin. Nah, apabila si Ahmad tidak dapat melunasi hutangnya kepada saya, maka si Budilah yang berhak melunasi hutangnya kepada saya. Yang kedua, kafala penyerahan benda, yaitu jaminan untuk mengembalikan atau menyerahkan benda. Si penjamin ini harus benar-benar memastikan bahwa benda tersebut atau barang tersebut sudah diserahkan. Contoh, misal si Siti ingin meminjam laptopnya si Dina. Nah, lalu si Amel datang untuk menjamin bahwa si Siti ini akan mengembalikan laptopnya itu tepat waktu. Jika si Siti ini tidak mengembalikan tepat waktu, maka si Amel lah yang bertanggung jawab untuk mengembalikan atau bertanggung jawab untuk mengganti laptopnya si Dina. Yang ketiga, kafala dengan aib, yaitu jaminan kalau barang yang dibeli itu memiliki cacat atau kerusakan tersembunyi. Contoh, si Ahmad membeli handphone bekas milik si Budi dan si Ibnu menjadi penjamin dalam transaksi tersebut. Jika handphone yang dibeli tadi memiliki rusak atau cacat yang tidak diketahui sebelumnya, maka si Ibnu sebagai penjamin ini berhak bertanggung jawab untuk membantu mengganti kerugian atau mengembalikan uang si Ahmad. Selanjutnya yang terakhir ada cara pelaksanaan kafala. Cara pelaksanaan kafala terbagi menjadi 3. Yang pertama ada munjaz, yaitu jaminan yang berlaku langsung saat itu juga. Yang kedua ada mu'alak, yaitu jaminan yang berlaku kalau ada syarat tertentu. Dan yang ketiga itu ada mu'akad, yaitu jaminan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Nah, dari penjelasan saya tersebut dapat saya simpulkan bahwa kafala adalah akad jaminan dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam transaksi. Konsep ini juga masih sangat relevan sampai saat ini, termasuk dalam lembaga keuangan syariah dan transaksi modern. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai konsep kafala. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun. Pergi ke warung membeli roti bakar, pulangnya membawa es teh manis. Meskipun penjelasan saya agak buyar, semoga dosen tetap kasih nilai yang manis. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.